Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ummah. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk sahabat Ummah yang mungkin sedang sakit atau sedang kurang enak badan, kita doain yuk sama-sama semoga mereka yang sedang kurang enak badan atau sakit lekas diberikan kesembuhan dan kepulihan oleh Allah. Kemudian juga yuk sama-sama kita berdoa semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalani hari-hari ini. Balik lagi sahabat Ummah, di Ummah live stream, insya Allah kali ini live stream langsung dari 4 platform sekaligus, ada di Instagram, ada di Facebook, kemudian ada di YouTube, dan yang terakhir ada di tentunya di aplikasi Ummah. Jadi sahabat Ummah yang sekarang nonton di Instagram juga sama gitu yang dilihat sama teman-teman yang nonton di Facebook dan juga di aplikasi Ummah, kemudian juga di YouTube, seperti itu. Nah, pada kali ini live-nya tentang apa sih gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, sahabat Ummah udah tahu kan ya tentang salah satu fitur atau produk baru di Ummah, namanya berkurban di Ummah aja, di mana sahabat Ummah bisa berkurban praktis lewat aplikasi Ummah. Nah, saat ini kita sedang kedatangan salah seorang partner kurban Ummah, yaitu dari Human Initiative. Penasaran tentang Human Initiative? Maksud saya Human Initiative. Kemudian apa aja sih hewan kurban yang ada di sana, kemudian harganya berapa, kemudian dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita cari tahu ya. Bersama saya Mas Arif Rahman Pratama. Halo, Assalamualaikum Mas Arif Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mas Sofyan. Bagaimana kabarnya Mas Sofyan? Alhamdulillah, luar biasa. Mas Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Mungkin ya selama pandemi ini kita masih saling kerja di rumah, terus juga menjaga diri dari pandemi yang ada sekarang, kurang lebih gitu Mas. Ya, Mas Arif boleh perkenalkan diri dulu ke sahabat Ummah. Mungkin sahabat Ummah penasaran nih siapa sih Mas Arif itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arif dari Human Initiative sebagai di project partnership bersama Ummah. Human Initiative ini adalah lembaga kemanusiaan atau NGO yang berada di Indonesia dan juga alhamdulillah sudah terdaftar di Kementerian Sosial untuk di Indonesia, dan di luar negeri kita sudah terdaftar di UN atau United Nations atau PBB, dan juga alhamdulillah kita sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Kita ini Human Initiative selain berada di kurban, kita juga berada di penanggulangan bencana, Initiative for Disaster. Kita punya tiga core program, yaitu Initiative for Disaster untuk penanggulangan bencana, yang kedua Initiative for Children atau untuk fokus ke anak, yatim dan lain-lain, dan Initiative for Empowerment atau untuk pemberdayaan baik di desa ataupun pemberdayaan komunitas dan lain-lain. Untuk di kurban ini Human Initiative alhamdulillah sudah bekerja sama dengan platform Ummah, dan alhamdulillah respon dari user Human Initiative juga baik sekali alhamdulillah. Kurang lebih gitu sih Mas. Ya, jadi gitu ya sahabat Ummah ya, perkenalan pertama gitu dari Mas Arif dari Human Initiative. Mas, saya mau nanya nih, kira-kira kalau sahabat Ummah berkurban lewat Human Initiative, ada atau hewan kurban apa aja sih yang bisa dipilih? Kalau di Human Initiative ini alhamdulillah di kurban kita sudah menghandle kurang lebih 18 tahunan, dan sekarang kita bekerja sama dengan Ummah. Alhamdulillah kita bisa memilih beberapa tipe kurban, yaitu pertama kurban tipe A. Tipe A itu kurban sepertujuh sapi ataupun sapi untuk wilayah pelosok timur Indonesia dan juga wilayah kekeringan di Afrika, salah satunya Somalia, Uganda, Kenya. Untuk tipe A ini alhamdulillah kita harganya yang paling murah dari yang lain, yaitu sepertujuh sapinya 1.650.000, terus juga sapinya di 11.550.000. Terus di tipe A itu ada tipe B. Tipe B itu fokus di kurban kambing sepertujuh sapi dan sapi di wilayah pelosok timur, barat, dan tengah Indonesia. Terus juga kambing di pelosok timur, barat, dan tengah Indonesia, dan juga sapi
di pelosok barat, timur, tengah Indonesia juga Rohingya. Jadi kalau untuk tipe B ini kita di harga 2.050.000 untuk kambing dan sepertujuh sapi. Seperti itu. Dan tipe C itu untuk wilayah marginal, terluar, terpelosok, kurang lebih di Pulau Rote. Pulau Rote, di Mentawai, di Papua, di mana kalau kita kurban ke sana tuh sapinya dibawa pakai perahu. Karena kan kita lebih fokus ke kurban yang didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Makanya kita cari titik lokasi yang memang ya kurang lebih setahun sekali dia makan kurban, itu juga kalau dari bantuan. Apalagi wilayah-wilayah wilayah-wilayah di pedalaman itu mereka sulit banget. Daging itu udah kayak hal yang mewah lah. Nggak kayak kita jalan ke restoran Padang 10.000 udah bisa dapat rendang, 12.000, 15.000 udah bisa dapat rendang. Kalau di sana tuh mereka hanya bergantung di Idul Adha, itu udah kayak pesta dagingnya mereka lah. Nah, Yang alhamdulillah bersama mewah lah ya. Iya, alhamdulillahnya bersama Uma kita bisa saling kolaborasi untuk sharing ini kebaikan semua untuk para warga-warga yang sulit merasakan kurban, ataupun apalagi di tengah pandemi ini kita juga nanti ketika kurban itu juga jadi solusi untuk ketahanan pangan kita. Dan juga salah satu lagi kita ada tipe D. Nah, ini khusus nih, tipe D ini di Suriah, Palestina, itu berupa domba dan juga sapi. Seperti itu, Mas. Berarti kalau bisa saya simpulin, salah satu keunggulan bila sahabat Uma di rumah berkurban lewat Human Initiative adalah hewan kurbannya atau daging kurbannya dibagikan ke berbagai penjuru ya, tentu saja di lokasi yang tepat gitu. Iya, betul, Mas. Jadi jadi Human Initiative ini berupaya untuk mengubah habit atau kebiasaan warga yang tadinya kan warga perkotaan ini menumpukan kurbannya di wilayah kota, dan akhirnya kurban menjadi tertumpuk berlebih-lebih, bahkan kurban satu orang bisa beberapa plastik berkilo-kilo, dan akhirnya kurban itu dijual kembali, daging kurban dijual kembali. Nah, kita memberikan solusi agar warga yang ingin atau masyarakat Indonesia yang ingin kurbannya itu didistribusikan di wilayah yang pertama mereka jarang kurban, kedua daging itu satu hal yang mewah bagi mereka, ketiga wilayah-wilayah yang memang terdampak kayak kekeringan, konflik, bencana dan lain-lain. Kayak seperti kemarin nih di Luwu Utara, kita juga insya Allah bakal launching kurban untuk Luwu Utara juga, warga terdampak Luwu Utara, Mas Hamba. Seperti itu, Mas Sofyan. Mas, saya mau bertanya nih. Tadi kan salah satu keunggulan dari berkurban via Human Initiative adalah membagikan atau mendelivery dagingnya ke tempat-tempat yang insya Allah tepat ya. Kira-kira kurang lebih atau kira-kira ada lagi nggak sih keunggulan yang bisa sahabat Uma terima ketika berkurban via Human Initiative? Pertama, alhamdulillah. Ya, pertama memang kita kurban di Human Initiative kita upayakan kurban yang ramah di kantong. Kurban kita termurah di 1650, dan juga kurban kita pastikan protokol distribusinya sesuai dengan protokol COVID kalau untuk sekarang ya, karena memang itu hal yang sangat penting. Yang ketiga, keunggulannya adalah kurban kita disalurkan ke wilayah-wilayah yang memang sudah di asesmen keadaannya, kebutuhan kurbannya, terus alasan apa nih wilayah ini membutuhkan. Terus juga nanti para pekurban akan dapat laporan berupa laporan secara hard copy ataupun soft copy, tergantung dia di pas daftar itu dia melampirkan alamat surat ataupun alamat email yang akan dikirimkan kurang lebih 2 pekan sampai 1 bulan. Nah, itu laporannya itu berupa apa? Berupa hewan kurban beserta nama pekurbannya, foto saat disembeli, foto saat dibagikan dagingnya. Di situ ada nama pekurbannya, terus juga wilayah disalurkannya, plus sertifikat kurban dari kita. Seperti itu.
Jadi buat sahabat Uma di rumah yang ingin berkurban via Human Initiative, jangan khawatir ya. Insya Allah tadi keunggulan-keunggulan yang disebutkan oleh Mas Arief bisa, kalau saya pribadi sih bikin tenang gitu ya, karena kita berkurban lewat online, tapi juga dapat laporannya. Kurang lebih gitu ya Mas Arief ya? Iya, betul sekali. Karena memang salah satu yang sangat krusial bagi customer itu adalah mereka bagaimana caranya biar yakin ini kurban sudah disalurkan atau enggak. Makanya kita selalu mengupayakan agar kurban itu dilaporkan sebaik mungkin dan juga setepat mungkin. Tadi misalkan dia requestnya di tipe B di wilayah Indonesia, ya kita akan mengupayakan di situ. Seperti itu, Mas. Biar biar ya kita tidak ingin menyalahi akad ya kan ya, akad berkurbannya gitu, dan kita hanya berupaya amanah. Orang-orang berkurban pun setelah berkurban terasa lega gitu. Menarik banget Mas. Oh ya, buat sahabat Uma yang ada di manapun berada, kalau punya pertanyaan nih, misalkan masih kurang puas sama pertanyaan tadi atau jawaban yang tadi, silakan langsung dituliskan di kolom komentar. Buat teman-teman yang ada di Instagram, tentunya langsung dituliskan di kolom komentar Instagram, begitu juga di Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Uma. Mumpung ada Mas Arief nih di sini, dan bisa ditanya lebih lanjut. Dan insya Allah nanti langsung akan dijawab oleh Mas Arief. Kurang lebih seperti itu ya. Mas Arief, saya penasaran, di pandemi ini, di masa pandemi ini, kira-kira dari penjualan atau minat gitu ya, masyarakat untuk berkurban dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu apakah menurun atau meningkat ya? Nah ini menarik nih, Indonesia nih gimana ya? Indonesia itu memang sih kemarin kan sempat ada survei, Indonesia itu adalah negara paling dermawan ya. Nah di pandemi ini selain kurban, sebelumnya kan ketika orang Indonesia terkena musibah, menariknya orang Indonesia tuh malah berbondong-bondong untuk mengeluarkan uangnya untuk melakukan hal-hal yang bisa membantu warga-warga yang membutuhkan. Makanya Indonesia itu pada saat COVID ini malah kepeduliannya sangat tinggi. Begitu juga dengan kurban. Walaupun di pandemi ini kan banyak yang di layoff, di PHK dan lain-lain, tapi minat berkurbannya alhamdulillah tidak terjun jauh dibandingkan tahun lalu. Bahkan trennya kalau di Human Initiative itu ada sedikit peningkatan. Apalagi pada saat awal-awal kurban, awal-awal pertama kali di bulan Juni itu tadinya kurang lebih nggak ada yang berkurban, udah ada beberapa ratus yang berkurban kayak gitu. Dan alhamdulillah jadi di pandemi ini orang berkurban lebih baik gitu. Tapi memang karena mungkin salah satunya tadi ada platform-platform yang memudahkan itu kan. Karena sekarang orang sulit untuk kemana-mana gitu kan, sulit untuk kurban secara offline gitu. Peternakan pun di pinggiran jalan tuh tidak seramai sebelum-sebelumnya. Sekarang ada 1-2 cuman tidak seramai sebelum-sebelumnya. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau bisa disimpulkan, minat untuk audiens atau masyarakat sekarang kurang lebih meningkat ya? Iya, untuk kurban secara online itu meningkat. Kurang lebih meningkat. Dan semoga nih meningkatnya antusias masyarakat untuk berkurban juga seiring gitu dengan keinginan sahabat Uma untuk berkurban. Karena sekarang berkurban di Uma itu insya Allah mudah. Karena sesederhana sahabat Uma tinggal buka aplikasi Uma, kemudian di atas ada banner namanya berkurban di Uma aja. Tinggal diklik, kemudian scrolling sedikit ke bawah, sahabat Uma bisa melihat tuh partner kurban Uma yang kurang lebih totalnya ada 4, dan salah satunya adalah Human Initiative. Nanti tinggal diklik bannernya, misalkan mau ke Human Initiative, tinggal diklik bannernya, kemudian sahabat Uma tinggal pilih kira-kira program mana yang sahabat Uma inginkan gitu. Dan hewan seperti apa atau hewan jenis apa yang sahabat Uma inginkan. Tinggal dipilih, kemudian ikuti langkah-langkahnya, dan insya Allah dengan
kemudahan ini membantu gitu sahabat Uma yang ada di rumah untuk bisa berkurban dengan lebih mudah. Insya Allah kurang lebih begitu. Mas Arif, kita lanjut ke pertanyaan ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya juga mau ngingetin ke sahabat Uma buat yang masih ingin bertanya, kira-kira tentang hewan kurban, tentang human initiative, atau tentang program Uma, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan dijawab. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Arif. Pertanyaan tentang... Sebentar. Oke, ada yang bertanya. Mas Arif, apakah kondisi ternak yang ada di Human Initiative itu sehat dan terverifikasi kesehatannya? Nah, lagi-lagi Human Initiative itu selain mengkondisikan karyawan-karyawannya untuk selalu aware terhadap protokol-protokol COVID, kita juga mengupayakan para peternak itu selalu mengikuti protokol-protokol COVID. Makanya kan alhamdulillah Human Initiative itu kan bekerja dengan peternak-peternak binaan. Peternak-peternak binaan itu yang sudah bekerja sama dan juga merasakan ada yang peternak binaan itu memang dia merupakan bagian dari program pemberdayaan Human Initiative, ada yang juga mitra-mitra ternak yang sudah terpercaya, ya di mana kita selalu mengkontrol apakah kurbannya tadi proses mereka bekerjanya itu sesuai dengan protokol COVID atau enggak, apakah dia tadi dari mulai kebiasaan dia bersih-bersih cuci tangan dan lain-lain dari hal-hal remeh itu, terus juga pemotongannya di mana sekarang kan tidak bisa berkerumun, maksudnya berkerumun itu menjaga dari orang-orang yang melihat gitu. Makanya kurbannya ya kita antar. Memang di Human Initiative ini kurang lebih pemotongan dan pengiriman kurbannya itu sebelum COVID pun kurban yang dipotong itu nanti orangnya nggak ke wilayah itu. Jadinya nanti kita yang nganterin ke wilayah mereka gitu. Jadinya mereka sudah mendapatkan berupa paket-paket daging kurban kayak gitu. Mas Arif, menarik pernyataan dari Mas Arif ya, di mana ternyata Human Initiative itu nggak cuma menjualkan atau mendelivery kurban, tapi juga membina peternak ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul, iya. Punya alasan nggak Mas Arif? Kira-kira kenapa sih Human Initiative juga membina peternak? Jadi gini, Human Initiative itu kan salah satu core di pemberdayaannya itu adalah ternak hewan. Itu biasanya beberapa peternak yang masih ada itu banyak juga di Jawa tuh kayak di Gunung Kidul. Kita kalau misalkan lewat situ tuh nanti ada pelang-pelang Human Initiative, binaan hewan ternak Human Initiative. Nah, itu memang awalnya itu ada ya tadi Human Initiative kan bekerja sama nggak cuma di kurban, jadi ada corporate yang mengucurkan dana CSR-nya untuk untuk pemberdayaan ternak. Nah, ternaknya kita bina. Nah, gimana nih biar si para peternak itu mendapatkan kesejahteraan? Ya tadi kita bina, kita monitoring sehingga akhirnya pada saat kurban ya mereka menjadi salah satu partner mitra kurban kita, mitra peternak kita agar selain warga sekitar itu merasakan daging kurban yang dimana mereka jarang merasakan daging. Selain itu warga sekitar mendapatkan penghasilan dari peternakan itu. Oke, kurang lebih seperti itu sahabat Uma. Jadi ternyata membina peternak juga punya alasannya sendiri. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat sahabat Uma yang punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Ini ada yang bertanya Mas Arif dari Instagram @farahreina. Mas Arif, kalau di Human Initiative, konsumer lebih banyak yang beli domba atau sapi? Ini nih, ini menarik juga. Memang di Human Initiative ini trennya para pekurban itu lebih suka di 1/7 sapi. Makanya 1/7 sapi. Kenapa? Karena
tadi selain sapi ya kan, kalau di sini kan terbalik, misal harga sepertujuh sapi, patungan sapi itu agak lebih tinggi ketimbang kita beli kambing. Nah kalau di Human Initiative harga sepertujuh sapi itu relatif lebih murah. Jadi tipe A itu tipe yang paling murah itu di 1.650.000 itu sepertujuh sapi, dan juga langsung wilayahnya wilayah timur kayak gitu. Jadi habit para pekurban di Human Initiative, mereka lebih percaya, maksudnya lebih suka di sepertujuh sapi, walaupun tidak menutup kemungkinan yang pekurban kambing juga banyak. Jadi gitu ya. Saya juga menarik nih bahwa dengan 1.600.000 ya. Iya betul, 1.600.000. Iya, dengan 1.600.000 sudah bisa berkurban sapi gitu, insya Allah 1/7. Mungkin Farah Reina bimbang kira-kira yang enak berkurban apa ya tahun ini. Sapi bisa jadi pilihan, dan salah satu channelnya bisa langsung ke Human Initiative, tentunya via aplikasi UMA ya. Iya. Gitu. Dan ada sedikit bocoran nih Mas. Nanti kita bakal naro produk di yang template di halaman UMA di Human Initiative itu kita bakal adakan flash sale di mana harga kurbannya akan jauh lebih murah dibandingin harga paling murah di Human Initiative. Jadi tungguin aja lah. Nanti kita akan share ke teman-teman semua. Masya Allah. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya spesial ya, bahwa ternyata berkurban ada flash sale-nya. Boleh dikasih kisi-kisi nggak ke sahabat Uma? Kira-kira kapan gitu ada flash sale-nya biar sahabat Uma bisa standby gitu? Atau masih rahasia? Ya, untuk tanggal memang masih rahasia. Cuman bocorannya adalah harganya sama dengan tahun hijriah kita, sama dengan insya Allah sama dengan tahun hijriah kita. Oke gitu. Jadi udah kebayang sih harganya. Mungkin sahabat Uma di rumah juga kebayang ya dengan harga flash sale-nya. Jadi buat sahabat Uma silahkan langsung keep in touch atau kepoin terus di Human Initiative ya. Bisa lewat aplikasi Uma juga cara bukanya. Seperti yang saya bilang, langsung ke aplikasi Uma. Di atas ada banner, berkurban di Uma aja, tinggal diklik. Kemudian scrolling sedikit ke bawah, ada partner kurban Uma. Silakan diklik yang namanya Human Initiative, dan di situ bisa langsung ketemu sama Human Initiative, dan nanti katanya Mas Arief, Human Initiative akan menjalankan program flash sale-nya gitu. Iya, ya, betul, Mas Sofyan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Arief, saya penasaran. Siap. Kira-kira ada nggak sih kesulitan tersendiri untuk menjual hewan kurban di masa pandemi ini? Iya, pertama memang kita harus realitas sekarang adalah banyak sekali pergeseran ekonomi atau runtuhnya ekonomi gitu ya. Kayak banyak karyawan yang di lay off, terus juga banyak tadinya orang-orang yang bisa berdagang terus terhenti karena memang PSBB kemarin itu, terus juga sekarang memulai lagi juga sulit gitu. Nah di Human Initiative ini mungkin tadi makanya kita berupaya untuk memberikan mengupayakan kurban dengan harga yang baik agar mengakomodir orang-orang yang ingin banget berkurban tapi belum bisa mengeluarkan uang yang lebih besar. Makanya kita adakan program-program yang kurang lebih memudahkan mereka. Kayak tadi kita upayakan harganya di harga paling baik, terus juga kita akan mengupayakan adanya flash sale tadi kayak gitu, Mas. Mas Arief, saya penasaran deh. Mas Arief kan masih muda nih. Kenapa sih mau concern ke industri ini atau ngurus hewan kurban gitu, kemudian ngurus hewan kurban ini bahkan mengirimkannya sampai ke tempat-tempat terpencil dan ke luar negeri. Boleh diceritain nggak? Kenapa sih? Karena memang jadi gini, menariknya itu kalau misalnya di dunia NGO kayak gini, ketika kita memberikan atau menyalurkan ya selain kurban ataupun bahkan kurban, itu kita tuh kayak
kita dari kitanya sendiri menyalurkan bantuan dari orang-orang baik di belakang, yang dimana mereka tuh kadang juga saya suka di kurban kita itu kan ada doa-doa dari mereka ya kan, ada doa-doa dari para pekurban yang unik-unik dan menyentuh hati, yang memberikan semangat buat saya untuk optimis dan juga menyebarkan ajakan kebaikan ini ke banyak orang. Terus juga ketika kita memberikan kurban itu apa di pelosok-pelosok negeri, di Somalia, di Afrika, di Rohingya, ketika mereka melihat senyum-senyum mereka, itu ada perasaan bahagia sendiri. Kenapa? Karena tadinya kita menyalurkan kebaikan dari orang-orang baik di sini yang itu juga udah memberikan rasa bahagia. Ketika kita sampaikan ke sana, kita jadi semakin bersemangat untuk serius dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini, yang salah satunya adalah kurban untuk wilayah-wilayah membutuhkan, wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, seperti itu, Mas. Oke, jadi saya rasa cukup mulia ya, maksudnya dari Human Initiative sendiri, juga Mas Arief ya, dan teman-teman yang ada di sana, dan tentu saja ini ngebantu ya, entah orang yang ingin berkurban dan juga orang yang membutuhkan daging kurban, kurang lebih seperti itu. Mas Arief, bisa, karena waktu juga nih Mas Arief, kira-kira bisa kasih closing statement nggak, pesan-pesan buat sahabat Uma dan juga teman-teman yang lagi nonton live streaming Uma gitu? Pertama-tama memang dari Human Initiative sendiri, kita juga berterima kasih banget buat Uma udah jadi partner kebaikan kita. Di closing statement ini saya lagi-lagi ya tadi berterima kasih kepada orang-orang baik yang telah mengamanahkan kurbannya. Semoga kurban orang-orang baik semua Allah balas dengan balasan kebaikan yang berkali-kali lipat dari kurbannya. Dan amin. Semoga kita semua dijaga dari wabah dan pandemi ini. Amin. Dan dari saya sendiri terima kasih banget buat orang-orang baik, karena dari kebaikan-kebaikan kalian semua ini, mereka benar-benar terdampak bahagia atas bantuan-bantuan kurbannya ini. Karena Masya Allah, tadinya merasakan merayakan Idul Adha dengan kebaikan, dengan kesenangan, kegembiraan, itu obat bagi mereka sebenarnya. Itu obat bagi mereka agar bisa kuat di pandemi ini. Sebelum pandemi juga mereka merasa daging itu suatu yang mewah, ditambah ada pandemi, terus juga mereka berada di dalam krisis, mereka butuh kebahagiaan. Nah, salah satunya ini, dan ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat orang-orang baik semua, dan juga Uma sebagai partner kita yang Masya Allah sangat amat baik untuk menyambut Human Initiative lah, Masya Allah. Mantap, dan semoga sinergi ini terus berkelanjutan ya Mas Arief, nggak cuma tahun ini tapi juga tahun-tahun yang akan datang. Amin. Kami berharap sih seperti itu, Mas. Amin. Dan sahabat Uma, yuk lagi-lagi saya ingetin sahabat Uma untuk berkurban di Uma dengan banyak partner kurban yang bisa dipilih. Salah satunya adalah Human Initiative. Dan tadi kata Mas Arief, ketika sahabat Uma berkurban di Human Initiative, sahabat Uma juga memberikan senyuman atau menyumbang satu senyum untuk orang-orang yang membutuhkan di daerah-daerah terpencil gitu. Bukan hanya di daerah terpencil, tapi sampai juga ke luar negeri. Dan insya Allah daerah yang dipilih adalah daerah yang tepat karena sudah terverifikasi seperti yang tadi Mas Arief sudah bilang. Betul. Karena waktu juga nih, sebenarnya pengen banget gitu ya ngobrol-ngobrol lanjut, tapi karena waktu juga, karena waktu juga, Mas Arief dan sahabat Uma yang ada di rumah, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah stay tune di sini. Terima kasih juga kepada Mas Arief dan juga Human Initiative. Ya, terima kasih kembali. Telah menyediakan waktunya untuk kita bincang-bincang gitu ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat Uma,
Terima kasih banyak sudah nonton Uma live streaming. Insya Allah kita ketemu lagi di live streaming berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda. Saya doakan kembali kepada sahabat Uma yang ada di rumah, terus sehat, gitu ya. Yang lagi kurang enak badan, mungkin teman-teman Human Initiative ada yang lagi kurang enak badan, semuanya sahabat Uma, semoga diberikan kesehatan dan juga semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Arief, kembali lagi terima kasih sahabat Uma yang udah nonton. Saya Sofyan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Uma, teman ibadahmu.